Kakak Reba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Membuat laporan palsu seorang wanita di kota Makassar ditangkap polisi. Viral di media sosial, Yayasan Nur Mutiara Mutmainah di Kabupaten Goa diduga menyampaikan ajaran menyimpang. Nikmati kelezatan sop khas kota Makassar, namanya sop saudara. Kita awali berita Makassar hari ini dengan informasi kriminal. Seorang wanita di kota Makassar ditangkap polisi karena laporan palsu. Sebelumnya wanita ini melaporkan suaminya hilang, namun laporan itu ternyata bohong. Kasus ini bermula dari laporan seorang wanita berinisial DT di Polsek Biringkanaya. DT melapor suaminya berinisial HG hilang. Melalui laporan tersebut, polisi bertindak kemudian menemukan HG di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kepada polisi, HG mengaku meninggalkan DT karena hubungan mereka tidak akur. Kedua pasangan ini ternyata bukan suami istri, melainkan hanya sepasang kekasih. HG juga mengaku sering dianiaya oleh DT saat bertengkar. Akibat laporan palsu ini, DT akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, DT ternyata memalsukan dokumen akta pernikahan, kartu keluarga, serta KTP yang berstatus kawin. Seluruh dokumen palsu itu diperoleh dari rekannya di Semarang, Jawa Tengah. Setelah kita temukan suaminya, ternyata bukan suaminya. Ternyata dia cuma pacaran. Dia sudah tinggal berapa bulan kos di Pacerakan sana. Karena perempuan ini sering dianiaya ini laki-laki, maka dia tinggalkan. Dia pergi laki-laki ke rumah keluarganya, tidak disampaikan karena alasannya dia sudah tidak tahan lagi. Sebelumnya, laporan hilangnya suami DT sempat viral di media sosial karena polisi menyuruh DT mencari suami baru. Sebelumnya, laporan hilangnya suami DT sempat viral di media sosial. Kasus ini melebar hingga Propam Polrestabes Makassar turun tangan memeriksa anggota yang diduga terlibat kasus ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. 5 pelaku pengeroyokan dan pembacokan seorang warga di Jalan Macini Kidul, Kota Makassar ditangkap polisi. Kelima tersangka sempat buron selama 5 bulan. 5 pelaku pengeroyokan dan pembacokan warga di Jalan Macini Kidul, Kota Makassar pada Juli 2022 akhirnya tertangkap. 1 dari 5 tersangka yang masih remaja sempat terlibat tarik-menarik dengan polisi dalam rumah. Awalnya tersangka mengelak saat diinterogasi di depan kedua orang tuanya. Namun saat polisi memperlihatkan rekannya yang tertangkap, remaja ini tidak dapat berbohong. Pengeroyokan dan pembacokan dilatar belakangi masalah pribadi korban dengan salah satu tersangka. Korban dibacok pada tangan dan kepala. Usai membacok korban, kelima tersangka kabur ke Morowali, Sulawesi Tengah. Ini motifnya dari hari penyelidikan ada masalah pribadi dendam. Untuk barang bukti yang sempat disita? Barang bukti diamankan atau disita berupa sebilah parang. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti pisau serta 2 motor yang dikendari tersangka saat beraksi. Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Rais Sahabu melaporkan dari Kota Makassar. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menahan 2 tersangka baru kasus hilangnya 500 ton beras di gudang Bulog Pinrang. Keduanya melibatkan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bulog Pinrang berinisial RW serta Kepala Gudang Bulog Lampa berinisial MI. Usai pemeriksaan maraton, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menahan 2 tersangka baru kasus hilangnya 500 ton beras dari gudang Bulog Pinrang. Keduanya adalah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bulog Pinrang berinisial RW serta Kepala Gudang Bulog Lampa berinisial MI. Mereka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar selama 20 hari terhitung 2 Januari hingga 21 Januari 2023. Peran tersangka RW dan MI adalah mengeluarkan beras tidak sesuai prosedur. Peranan keduanya saling berkaitan. Penetapan 2 tersangka berdasarkan hasil sita barang bukti serta keterangan 1 tersangka yang ditahan lebih awal berinisial I. Saudara RW dan inisialnya itu sebagai kepala pimpinan cabang. Jadi dia yang menanggung jawab atas kegiatan sebelumnya di gudang di wilayah Pinrang, wilayah Pinrang. Kemudian yang kedua itu
atas nama MI itu dia sebagai kepala gudang. Jadi ada saling keterkaitan antara keduanya itu sehingga bisa keluarnya beras tanpa prosedur yang berlaku. Intinya itu. Klien kami akan memberikan semacam informasi-informasi guna guna menjadi konsumsi penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami itu tidak terlepas dari sistem yang membelenggu klien kami. Dalam kasus ini ada orang besar di balik. Ya, biarkan nanti penyidik yang mengeksplorasi itu. Dari kasus yang merugikan negara 5,5 miliar rupiah ini, total ada 3 tersangka telah ditahan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi bencana. Puluhan rumah rusak diterjang angin kencang disertai hujan deras di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Cuaca buruk diprediksi masih menerjang Pinrang hingga 10 Januari mendatang. Inilah salah satu rumah yang rusak diterjang angin kencang disertai hujan deras di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Sejumlah warga panik mencari tempat berlindung begitu mengetahui angin kencang menerbangkan atap rumah. Apanya saja yang rusak di rumahnya, Bu? Yang atapnya di sini sampai di sana. Itu bagian dapur sama bagian apa lagi? Depan. Oh, semua atau bagian? Semuanya? Iya. Waktu kejadian kita tidak panik, waktunya ini terbang semua atap-atapnya. Tarik turun. Lari turun Di rumah sama anak aku bawa bantal, selimut, dengan surat-surat. Jadi kita sampai tidur di bawah setelah kejadian itu. Iya. Ini rumah apanya yang rusak ini? Bagian apanya? Rumah, atap, Sama apa? Meskipun belum ada laporan korban jiwa maupun korban luka, pemerintah Kecamatan Duampanua mencatat 20 rumah yang rusak. Itu sementara data yang kami terima dan kami pantau di lapangan, di beberapa desa dan kelurahan ini ada kurang lebih 20 rumah itu sementara, dan ada beberapa yang parah, begitu juga badan rumah yang sudah terbang, dan ada beberapa juga yang kategori cuma 1-2 atap yang terbang. Cuaca buruk diprediksi masih menerjang Pinrang hingga 10 Januari mendatang. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maros resmi menghentikan pencarian 4 korban longsor di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana. Sebelumnya selama 7 hari pencarian, 2 korban ditemukan tewas tertimbun longsor. Pencarian 4 korban longsor di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros resmi dihentikan sejak Senin siang oleh Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros. Sebelumnya selama 7 hari pencarian, 2 dari 6 orang yang tertimbun longsor telah ditemukan. Dalam mencari seluruh korban, petugas gabungan menyisir aliran sungai Cenrana sejauh 50 meter dari lokasi longsor dengan perahu karet. Tim SAR turut menyisir pinggiran sungai dengan berjalan kaki, namun 4 korban masih hilang. Penghentian pencarian 4 korban karena cuaca buruk serta derasnya aliran sungai Cenrana. Penghentian ini juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana. Selain itu, kondisi fisik dan psikis tim penyelamat mulai lelah. Meskipun pencarian dihentikan, jika ada informasi penemuan para korban, maka keluarga ataupun warga setempat diminta segera melapor. Itu Pak, kenapa sampai bisa dihentikan begitu? Sesuai undang-undang tanggap darurat untuk pencarian korban hanya sampai 7 hari. Satu jasad korban yang ditemukan pada 30 Desember 2022, identitasnya telah terungkap. Korban berjenis kelamin perempuan bernama Rimang, berumur 90 tahun yang ditemukan tertimbun lumpur dan terhimpit kayu di sungai. Identitas korban sempat sulit dikenali karena kondisi jenazah mulai membengkak dan berlumuran lumpur. Selain pencarian 4 korban longsor, tim SAR gabungan juga melakukan evakuasi 2 mobil yang terbawa arus sungai usai diterjang longsor di Jalan Poros Rompegading. 1 bangkai mobil ditemukan berjarak 1 km dari lokasi longsor. Sedangkan 1 mobil lain ditemukan di bantaran sungai yang menjadi lokasi longsor. Dengan tali, petugas bersama warga berupaya menarik salah satu bangkai mobil bak terbuka dari dasar sungai. Proses evakuasi berlangsung 1 jam karena sulitnya medan yang dipenuhi lumpur. Tim SAR gabungan menemukan bangkai mobil saat menyisir sungai sedalam 12 meter.
Itu mobil milik masyarakat setempat. Ada mobil pick up sama mobil box, itu milik korban. Jadi sudah kita naikkan, dalam kondisi sudah rusak, sudah hancur. Kemudian hari ini kami naikkan lagi, coba naikkan lagi satu. Mudah-mudahan yang satu berhasil kita naikkan hari ini. Ada berapa mobil, Pak? Dari fakta yang kami temukan di lapangan, itu 2 mobil. Memang sebelumnya simpang siur beritanya, yang kami dapat laporan dari masyarakat, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Tapi setelah kami temukan fakta, di bawah timbunan material itu, maupun di sepanjang aliran sungai itu, kita tidak menemukan selain yang 2 mobil itu. Yang pertama itu ditemukan sekitar 1 km. 1 km. Terseret arus ya Pak? Iya, terseret arus. Kemudian yang kedua Pak ditemukan? Yang kedua tidak begitu jauh juga, mungkin sekitar 1 atau 1 lebih sedikit dari yang pertama tadi. Itu proses evakuasinya gimana Pak caranya Pak, ke darat? Kita gunakan tali dan ditarik menggunakan alat berat. Pak, pada saat dievakuasi Pak, apakah ada ditemukan korban di dalam mobil sendiri atau gimana? Tidak ada. Itu jadi mobil parkir. Selasa 27 Desember 2022, tebing setinggi 50 meter longsor menimpa 4 rumah dan 2 kendaraan yang terparkir di bawah tebing. Jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Bone, Maros, dan Sopeng sempat terputus. 14 orang berhasil diselamatkan, serta 2 korban tewas tertimbun longsor. Sedangkan 4 warga belum ditemukan bernama Emi umur 47 tahun, Dila umur 16 tahun, Adel umur 12 tahun, dan Celung umur 2 tahun. Saat ini jalur Trans Sulawesi sudah bisa dilintasi kendaraan dengan aman dan lancar.